Halo teman-teman, nah pada kali ini kita akan membahas mata kuliah keuangan publik untuk pertemuan kedua. Nah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait teoritis dan empiris keuangan publik. Nah seperti itu. Jadi kan kemarin tuh kita sudah paham nih apa itu pengertian dari keuangan publik, terus kita juga sudah diberi apa namanya materi terkait mengapa sih kita perlu mempelajari keuangan publik gitu kan ya. Nah, kemarin sebenarnya kan ilmu keuangan publik ini tuh relatif sudah kita apa namanya dasar-dasarnya itu sudah kita pelajarin gitu ya terkait dari mikronya, makronya seperti itu. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita ngebahas terkait teoritis dan empiris keuangan publik teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Nah, di ini pertemuan kedua ini apa aja sih peralatan teoritis keuangan publik itu? Nah, di sini ada lima. Nah, maaf, lima ini ternyata kesimpulan. Yang pertama itu terbatasnya maksimalisasi utilitas atau constraint utility maximization. Yang kedua menempatkan peralatan kerja atau TINF dan penawaran tenaga kerja. Nah, untuk TINF sendiri berarti adalah temporary assistance for needy family. Jadi itu ibaratnya bantuan untuk keluarga yang kurang mampu, gitu ya. Baru yang ketiga terkait keseimbangan dan kesejahteraan sosial, welfare ekonomi. Yang keempat adalah implikasi kesejahteraan dari pengurangan manfaat. Contoh darinya adalah TINF. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, yang pertama adalah apa sih itu peralatan teoritis? Nah, untuk peralatan teoritis atau theoretical tools itu merupakan satu set alat yang digunakan untuk memahami pengambilan keputusan ekonomi. Nah, kan kalau tidak salah kemarin kita juga di kebijakan publik itu kan apa namanya eh, pengertiannya itu kan dia memberikan suatu penjelasan ataupun suatu eh, keputusan gitu ya. Misalnya terjadi hal-hal misalnya terkait kayak ekonomi pasar yang tidak baik gitu kan, market failure, baru terkait yang tidak adanya distribusi yang merata gitu ya. Kan di situ baru pemerintah gitu kan akan membuat kebijakan gitu. Bagaimana sih seharusnya gitu, bagaimana keputusan yang diambil ataupun kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi kan untuk membuat sebuah kebijakan itu pasti ada alatnya gitu ya. Ada yang mendasarinya ataupun sebagai itunya apa ya kita bilangnya ya alatnya gitu ya, yang kalau alat ini kan kita bilang yang kita pakai untuk menyelesaikan ataupun melakukan sebuah pekerjaan misalnya. Nah, pekerjaan itu ya kita akan membuat keputusan gitu kan, untuk membuat keputusan sehingga kita butuh alat. Nah, alatnya ini yang kita sebut sebagai theoretical tools tadi, seperti itu. Sedangkan untuk empiris tools atau empirical tools itu satu set alat yang digunakan untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan yang muncul dari analisis teoritis. Nah, jadi terkadang kan kita sudah membuat sebuah keputusan, tapi kita eh, menjawab ini sudah benar belum ya? Atau nanti seandainya keputusan yang kita ambil ini itu sudah tepat atau belum? Itu mungkin nanti akan ada kayak mungkin dari sisi objektifnya, dari sisi subjektifnya gitu kan. Namanya juga keputusan itu terkadang kan tidak akan menyenangkan semua orang. Pasti ada aja pihak-pihak tertentu yang merasa tidak senang seperti itu. Nah, makanya inilah perawatan teoritis keuangan publik untuk yang theoretical tools dan empirical tools gitu. Nah, untuk yang theoretical tools itu biasanya dalam bentuk grafis dan matematika. Nah, untuk grafis sendiri berarti dia sering berbentuk kurva
Dan untuk matematikanya sering bentuk persamaan. Kan kita sudah pernah bahas juga ya di materi ekonomi mikro makro, misalnya kayak persamaan dari kurva permintaan, misalnya QD sama dengan berapa, QS-nya berapa. Nah, itu contoh dari matematikanya, bentuknya. Sedangkan untuk grafisnya ya kurva-kurvanya, bagaimana bentuk kurva indifferent, kurva dari permintaan dan penawaran, seperti itu. Baru kita akan ngebahas terkait batasan maksimalisasi utilitas atau batas maksimal utilitas. Utilitas ini kita anggap sebagai kepuasan kita gitu ya. Oke, nah di sini tuh kan biasanya kalau kita matematika ini ketika kita mencari batasannya pasti ada fungsinya gitu ya. Nah, sama seperti ini. Nah, di sini juga disebutkan ada yang namanya fungsi utilitas. Nah, fungsi utilitas itu adalah fungsi matematika yang menunjukkan seperangkat preferensi individu yang diterjemahkan dari kesejahteraannya dari bundel konsumsi yang berbeda menjadi unit-unit yang dapat dibandingkan untuk menentukan pilihan. Nah, jadi kan kalau kita bisa artikan lagi nih fungsi matematika yang menunjukkan seperangkat preferensi. Nah, preferensi ini tuh seperti keinginan individu gitu ya. Mungkin dari saya menginginkan ini, orang lain menginginkan ini, yang lain lagi menginginkan ini. Nah, itu kan jadi preferensi tiap-tiap individu gitu kan. Ya, itu tergantung masing-masing individunya tentunya kan. Yang dimana menurut masing-masing individu itu pasti ya bakal mengenakan atau mensejahterakan gitu ya. Kan kita kan kalau belajar terkait utilitas itu ada bandel, misalnya kita pengen 2 handphone, 3 laptop gitu-gitu. Nah, ini yang bakal dijadikan beberapa preferensi individu yang nanti akan dibentuk untuk menentukan pilihan yang bagaimana yang benar gitu ya, sehingga menjadi fungsi utilitas gitu. Oke, kita lanjut lagi. Dan ada yang namanya constraint utility maximization atau proses memaksimalkan kesejahteraan atau utilitas dari individu, subjek dari sumber dayanya. Nah, jadi terkadang kan kita untuk memaksimalkan sebenarnya welfare kita gitu ya, maksimalkan kepuasan kita, kesejahteraan kita, terkadang kita ada yang namanya kayak preferensi, misalnya nih aku pengen mobil merek ini yang bagus gitu kan, baru ternyata itu kan preferensi yang kita yang kita inginkan yang bakal meningkatkan utilitas kita gitu kan. Tetapi ada yang namanya menjadi halangannya atau sumber dayanya. Kan kita kalau mau mendapatkan mobil pasti ada sumber daya, tapi uang yang harus kita keluarkan. Nah, atau bisa kita sebut sebagai anggarannya. Nah, tapi kan terkadang kita ada kendala anggaran, ya, budget constraint-nya gitu. Ternyata mobil yang kita inginkan itu harganya mahal. Nah, sehingga kita anggarannya tidak mencukupi. Nah, itu jadi kita harus memaksimalkan utilitas yang kita punya. Jadi untuk memaksimalkan itu kita harus memahami preferensi kita dan budget constraint kita atau kendala anggaran kita. Seperti itu. Nah, di sini ada models gitu kan. Models itu yang tadi yang di theoretical tools ya. Modelnya biasanya kan bentuk matematika atau grafis yang menunjukkan kondisi sebenarnya. Nah, di sini ada preferensi dan kurva indifferent. Nah, kurva indifferent adalah grafik yang menunjukkan bundel barang yang dapat memuaskan individu. Gitu ya. Sebenarnya kalau kurva indifferent ini tuh kita kan dari fungsi utilitas yang ada, nanti kita gambarkan dulu titik-titiknya. Nah, dari titik-titiknya itu nanti kita akan jadikan sebagai kurva indifferent. Gitu. Jadi makanya di sini grafik yang menunjukkan bundle barang yang dapat memuaskan individu. Misalnya si A pengen 3 laptop, 1 handphone. Si B pengen 4 laptop, 1 HP juga. Satu lagi pengen 5 laptop, 4 HP misalnya gitu. Nah, dari itu kan bundle nih, kita bilang bundle A, bundle B, bundle C. Nah, dari bundle-bundle ini nanti kita gambarkan dulu di grafik. Nah, dari grafik itu nanti kita bisa nentuin titiknya dan kita akan bisa tarik yang sesuai, bisa kita gambar menjadi kurva indifferent gitu. Oke,
Nah, karena bundle ini memiliki utilitas yang sama, seseorang individu hanya peduli untuk bundle yang dikonsumsinya. Jadi, utilitas yang sama. Jadi, setiap bundle itu memuaskan masing-masing individunya. Jadi, seorang individu itu nggak peduli sama bundle yang lain, gitu kan. Karena kan itu kan preferensi dari individu sendiri, barang-barangnya, gitu kan ya. Bukan ditentukan sama orang lain. Nah, untuk kurva indifferent itu ada dua kuncinya, ataupun yang kita bilang sebagai utamanya gitu ya, atau fokusnya lah. Yang pertama adalah terkait konsumsi yang memiliki kurva indifferent yang lebih tinggi. Karena baik lagi gitu kan ya, kita kan kalau melihat barang itu kan biasanya semakin mahal gitu kan ya. Biasanya gitu kan kita semakin tertarik. Nah, sehingga biasanya semakin ke kanan kurva indifferent itu tuh semakin utilitas individunya itu semakin tinggi gitu. Makanya kurva indifferent yang lebih tinggi itu adalah kurva yang lebih utilitasnya lebih tinggi juga. Lebih tinggi, lebih ke kanan seperti itu. Sedangkan kurva indifferent selalu memiliki kemiripan ke bawah. Nah, bentuknya sebenarnya hampir sama seperti kurva demand gitu. Jadi dia mirip, tapi kalau untuk kurva indifferent dia bentuknya seperti lengkungan. Kalau kurva permintaan kan bentuknya garis lurus. Nah, seperti ini adalah bentuk dari kurva indifferent. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada bundle A, bundle B, ada bundle C. Di bundle A ini kan bisa kita lihat dia pengen 2 CD dan 1 MUV. Bundle B juga pengen 1 CD dan 2 MUV. Sedangkan bundle QM ini itu ingin 2 CD dan 2 MUV. Nah, ini kan bisa kita tentukan titik-titiknya. Inilah tadi yang namanya keinginan atau bundle yang bisa dijadikan fungsi utilitas. Nah, baru kita bisa gambar nih. Ini kan bisa kita tarik garis. Nah, di sini kan ada indifferent curve 1 atau IC1 di mana utilitasnya sama dengan U1. Nah, di sini kan tadi yang di slide sebelumnya kan dikatakan bahwa bundle ini memiliki utilitas yang sama. Seorang individu hanya peduli untuk bundle yang dikonsumsinya. Jadi bundle lain itu nggak memikirkan bundle ini karena dari ketiga bundle ini utilitasnya sama gitu. Nah, utilitasnya sama tapi kita belum tahu nih siapa yang paling memuaskan. Nah, di sini juga ada Minneapolis, ada Washington DC, Phoenix. Nah, ini sama aja seperti yang tadi, gitu ya. Oke, baru pemetaan utilitas dari preferensi. Pada dasarnya, kurva indifferent adalah fungsi utilitas individu. Nah, ingat lagi nih teman-teman, kurva indifferent adalah fungsi utilitas individu. Jadi, pangkanya kita ada bundle, kita bikin fungsi utilitasnya, dari fungsi utilitasnya ini baru kita bisa jadikan kurva indifferent. Gitu. Nah, fungsi utilitas dalam rumus matematika adalah U sama dengan F dari X1, X2, dan X3. Nah, di mana X1, X2, X3 ini tuh ya preferensi kita, atau jumlah barang dari barang yang dikonsumsi. Ya, barang apa aja gitu ya, jumlah barangnya berapa, seperti itu. Nah, sedangkan F itu adalah fungsi matematika yang menjelaskan bagaimana konsumsi setiap barang dapat dihitung utilitasnya. Oke. Contoh lagi, misalnya ada utilitas untuk Andrea terkait CD dan film. Nah, di mana CD ini adalah kita sebut atau kita deskripsikan sebagai key C, dan untuk QM kita deskripsikan sebagai QM. Nah, untuk menghitung utilitasnya, kita bisa mengakarkan key C kali QM. Itu ya, kuantitas dari CD dan kita kalikan dengan kuantitas dari MUV. Nah, setelah itu kita akarkan. Sehingga untuk Andreas, misalnya dia pingin atau menginginkan tingkat utilitasnya itu barangnya, ya, itu 4 CD dan 1 film. Nah, berarti kan kuantitasnya CD ada 4 dan kuantitas filmnya ada 1. Atau ada 1 CD dan 4 film. Nah, itu bakal
menghasilkan utilitas yang sama. Nah, jadi kalau Andrea memilih CD-nya 3, filmnya 3, nah ini beda nanti tingkat utilitasnya gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita untuk yang pertama misalnya di 41 berarti U-nya gitu kan utilitas Andrea itu hanya 2. Kenapa? Karena akar 4 dikali 1 adalah 2. Karena akar 4 kan 4 kali 1 4, akar 4 adalah 2. Sedangkan kalau Andrea milih 3 CD dan 3 film, berarti kan utilitasnya ada 3. Karena 3 kali 3 kan 9, akar 9 adalah 3. Seperti itu. Jadi, kalau di sini tuh utilitas yang paling tinggi itu ketika si CD-nya 3 dan filmnya 3. Dan kurva indifferentnya juga bakal lebih condong 3 CD dan 3 film itu lebih memuaskan atau lebih bagus dan lebih meningkatkan kepuasan dari si Andrea. Atau utilitasnya pasti paling tinggi seperti itu. Baru ada marginal utility gitu ya. Marginal utility berarti kayak kepuasan tambahan ya, karena kan marginal itu tuh kayak penambahan utility kepuasan. Nah, jadi kalau di sini adalah untuk pengertiannya sendiri, marginal utility adalah selisih tambahan untuk utilitas yang diperoleh dengan mengonsumsi unit tambahan. Jadi kan kalau seandainya kita ada barang gitu kan, barang yang misalnya kita konsumsi lah, misalnya kayak minuman seperti itu ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi minuman kan setiap kita minuman sama nih ya, ada 10 gelas apa ya, jus nih, apalagi ini kan udah mau puasa, udah puasa ya. Nah, jadi pasti ketika kita haus nih gitu kan ya, gelas yang pertama misalnya kita minum nih ya, haus kita tuh kayak langsung kayak seger banget gitu kan, kayak wow gitu rasanya kan. Sedangkan nanti gelas kedua kita merasa kayak wow gitu, tapi wow-nya itu udah berkurang gitu, jadi kayak ya menurun gitu ya. Nanti yang C-nya kita juga kita menambah unit tambahan barang, kita itu bisa menambah, tapi ya begitu penambahannya semakin berkurang nantinya gitu. Nah, itu nanti kalau penambahan semakin berkurang yaitu diminishing marginal utility. Jadi konsumsi setiap unit barang menyebabkan individu kurang puas atau bahagia dibandingkan dengan konsumsi sebelumnya gitu. Nah, intinya kalau marginal utility itu sebenarnya hampir sama juga kayak kurva apa namanya? Kurva dari kayak supply gitu. Sedangkan kalau diminishing marginal utility itu kayak lebih apa namanya ya? Lebih bakal setengah lingkaran ataupun parabola. Karena dia kayak pertama tadi ya kayak aku bilang, kalau tadi marginal utility itu cut off-nya itu dia selisih tambahan utilitas yang diperoleh dengan mengkonsumsi tambahan. Jadi kayak selisih kan kita kayak kepuasannya, misal di A itu kita kepuasannya 10. Nanti di B itu kepuasannya menjadi 8. Itu selisihnya berapa dari setiap satu unit tambahannya gitu kan. Sedangkan kalau di minishing marginal utility itu kayak kita mau konsumsi satu ini 90. Nah, tiba mengkonsumsi keduanya itu bakal turun jadi 60, baru turun lagi menjadi 40. Nah, itu kan berarti di sini setiap tambahan unit dan akan kepuasan kita tuh semakin berkurang. Tapi dalam artian tetap menambah sampai dia titik tertentu yang akan nanti pada saat titik tertentunya itu bakal dia mengurangi seperti itu. Nah, untuk fungsi utilitas yang menunjukkan diminishing marginal utility adalah QOU sama dengan akar IC kali QM sama seperti fungsi utilitas tadi. Nah, contohnya itu kan kalau kita makan pizza, pasti gigitan pertama itu paling berkesan. Seperti itu ya. Nah, ini contoh dari marginal utility tadi. Nah, di sini kan waktu di movie yang pertama kan marginal utility-nya itu 1,41. Nah, sedangkan yang di second kedua ini tuh turun jadi 0,59 kan seperti ini. Kan di sini dia tetap mengalami penambahan kan ya teman-teman. Kayak misalnya jadi 0 menjadi 1,41. Yang di movie kedua dari 0 misalnya menjadi 0,59. Tapi kan penambahannya semakin lama semakin menurun. Seperti itu. Sama kayak yang 3 RD movie ini gitu. Oke, seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu untuk yang ini. Untuk nanti kita lanjut lagi ya teman-teman untuk
pembahasan berikutnya.